membahasakan gitu ya. Artinya selain orang tua yang memang harus melakukan ini, maka ajak juga satu rumah, di mana misalnya di rumah itu kalau ada kakek, hai, bertemu kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips dan triks untuk melaksanakan EVT, Auditory Verbal Therapy atau belajar mendengar, berbahasa dengan mendengar di rumah. Yang pertama adalah komitmen. Nah, ini biasanya sulit ya bagi beberapa orang tua karena eh, dengan berbagai hal yang terjadi di keluarga atau berbagai hal yang memang eh, mungkin bekerja atau apapun gitu ya, karena orang tuanya bekerja harus memenuhi kebutuhan hidup, maka kadang-kadang komitmen ini eh, sedikit disepelekan. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang menjadi kunci sukses dan keberhasilan dalam melaksanakan auditory verbal therapy ini. Kenapa? Karena komitmen itu artinya adalah orang tua berkomitmen untuk melatih dan menstimulasi bahasa anak 24 jam sehari. Atau artinya pada saat anak memakai alat implannya sampai dia tidur lagi, itu kita membersamai dan membahasakan di samping mereka apa yang mereka lakukan, apa yang anak-anak lakukan, apa yang anak-anak bawa, apa yang anak-anak pegang, apa yang anak-anak lihat. Nah, eh, komitmen ini sangat penting sehingga orang tua pada saat sudah memutuskan mereka memakai metode EVT sebagai pilihan untuk mereka mengembangkan bahasa anak, maka yang harus dilakukan adalah membersamai anak-anak. Lalu bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Tentu saja nanti bisa untuk mencari pendamping, menggantikan tugas orang tua. Intinya adalah komitmen dengan cara apapun ketika sudah memilih untuk auditory verbal therapy sebagai pilihan metodenya mengembangkan bahasa anak, maka yang harus dilakukan ikuti aturan sesuai dengan auditory verbal therapy tersebut. Nah, yang kedua adalah memakaikan alat bantu dengarnya setiap saat, setiap hari gitu ya. Mulai dari anak bangun tidur, maka pakaikanlah alatnya sampai anak-anak tidur lagi gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak butuh akses suara gitu untuk dia bisa mendengar dengan baik. Butuh akses untuk anak-anak belajar EVT ini, karena dari belajar EVT adalah belajar mendengar gitu ya. Jadi butuh akses suara yang baik, butuh akses suara setiap saat, setiap hari untuk dia mampu belajar mendengar. Nah, bayangkan kalau misalnya tidak memakai alat. Misalnya dia hanya baru bisa pakai alat 2 jam sehari, dia baru bisa alat 4 jam sehari, berarti akses untuk dia mendengarkan hanya 2 jam. Nah, padahal dalam satu hari, misalnya dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi butuh 14 jam. Bayangkan dia tidak mendapatkan akses itu berapa jam gitu ya. Berapa jam kalau hanya dia memakai dua dua 2 jam satu hari gitu ya. Sangat sia-sia gitu kan. Dan itu juga pengaruh sekali untuk keberhasilan dia dalam belajar mendengar dan belajar EVT, Auditory Verbal Therapy ini. Nah, yang ketiga adalah 3.000 kata per jam. Apa itu 3.000 kata per jam? Seperti yang kita tahu di banyak seminar mungkin ya tentang EVT, bahwa salah satu kunci keberhasilannya adalah 3.000 kata per jam. Artinya kita berbicara kepada anak dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, dan setiap yang dia lakukan, setiap yang dia kerjakan itu harus kita bahasakan. Mulai dia dari bangun tidur, pakaikan alatnya, maka yang kita sampaikan adalah selamat pagi. Hari ini sudah bangun? Nah, sekarang kita
kita mandi dulu ya, atau mau minum susu dulu? Yuk, kita bikin susu dulu. Setelah bikin susu, nanti kita mandi. Bantu mama ya untuk bikin susu. Nah, itu mulai dari dia bangun tidur. Nanti saat dia mandi, melepas alat, berarti oke. Sebelum mandi, sampaikan. Kita mandi ya, kita ambil handuk. Setelah itu, kita cari sabunnya di mana. Kita cari mana ya, kita pakai sabun, kita pakai pasta gigi, sikat gigi, dan semuanya. Dan itu kita harus bahasakan. Apapun yang dilakukan Anda. Cari dulu pertama kali bahasa yang dibahasakan adalah kegiatan sehari-hari dulu. Karena itu lebih familiar dan lebih dapat ke anak. Karena itu relate dengan kehidupannya, gitu ya, terhubung dengan kehidupannya, gitu ya. Jadi cari kegiatan sehari-hari dulu, di kegiatan sehari dulu. Mulai dari dia makan, mulai dari dia bangun, mulai dari dia apa yang dia kerjakan, apa yang dia suka, apa yang dia pegang, mainannya, dan semuanya. Nah, yang ketiga adalah habilitasi keluarga. Jadi, karena FET adalah salah satu metode di mana ini adalah habilitasi keluarga, maka selain orang tua yang memang harus membahasakan gitu ya, artinya selain orang tua yang memang harus melakukan ini, maka ajak juga satu rumah, di mana misalnya di rumah itu kalau ada kakek, kalau ada nenek, om maupun tante, harus juga mempunyai tujuan yang sama, harus juga mempunyai eh, jalan yang sama atau metode yang sama sehingga keberhasilannya akan lebih bisa terlihat. Jangan sampai misalnya bapak dan ibu, mama dan papanya melaksanakan auditori verbal terapi. Tapi misalnya om dan tantenya lebih banyak gestur. Nah, ini juga akan bisa memperlambat proses untuk dia belajar auditori verbal terapi. Jadi, kalau memang di satu keluarga itu ada om, ada tantenya, maka lakukan hal yang sama. Tidak boleh gestur, tidak boleh visual, misalnya harus berbicara, harus mendengar dulu, dan itu harus dijelaskan kepada anggota keluarga di rumah supaya mempunyai metode yang sama. Nah, terima kasih. Itu tadi tips and tricks melaksanakan FET praktis di rumah. Nah, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.